Maka struktur K13 ini yang mungkin akan berubah kembali menjadi kurikulum merdeka adalah merupakan sesuatu yang memberikan pesan tentang perlunya lembaga pendidikan ini mengusung, melaksanakan pendidikan karakter. Ada 4 transfer yang menjadi rangkuman dari seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam teori pendidikan karakter. Di mata Bapak, apa iya program penguatan pendidikan karakter ini? Kan sudah terbit juga PMA-nya tahun 2020 kalau tidak salah ini. Dan ini menjadi platform pendidikan bukan hanya di Kementerian Agama tentu, tapi bangsa secara nasional. Apakah memang sejak program ini bergulir, pendidikan karakter ini bergulir, apa iya memang outputnya atau outcome-nya itu sudah terlihat hari ini? Sebenarnya konsep pendidikan karakter ini sudah ada semenjak adanya pendidikan. Kenapa? Salah satu kandungan dari pendidikan itu kan adalah transfer nilai. Value. Masalahnya saja hal yang berkaitan dengan substansi pendidikan karakter ini atau pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti tidak pernah dijadikan sebagai fokus dalam menyusun struktur kurikulum ya, di dunia pendidikan kita. Konsep pendidikan karakter ini itu baru lahir, walaupun sesungguhnya adalah including dengan dunia pendidikan, tetapi untuk menjadi sebuah gagasan yang sangat besar yang masuk dalam struktur kurikulum itu nanti setelah kurikulum tahun 2023 ya. Nomor 20 tahun 2003 setelah selesai kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, lalu kemudian kita masuk dalam kurikulum K13. Kenapa bisa demikian? Oleh karena apa? Pesan atau output yang dihasilkan oleh KBK dan kurikulum sebelumnya itu menekankan pada aspek high tech, teknologi, di mana outputnya itu untuk menghasilkan teknokrat, untuk menghasilkan saintis, untuk menghasilkan para pemikir. Tidak ada sama sekali penekanan yang berkaitan dengan pembangunan akhlak dan karakter, walaupun sesungguhnya itu including dengan pendidikan. Kita bisa melihat dalam struktur kurikulum 13 itu kan ada perubahan secara fundamental. Kalau dalam kurikulum KBK dan kurikulum sebelumnya itu kan menekankan pada 3 hal. Dia mengikuti teorinya Benjamin Bloom, sehingga diistilahkan sebagai perubahan 3 domain. Aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Inilah yang harus dicapai oleh kurikulum sebelumnya. Setelah muncul banyak persoalan-persoalan kebangsaan, dan dari seluruh analisis dan survei mengatakan bahwa ternyata bangsa ini mengalami degradasi moral dan karakter, maka dibuatlah perubahan struktur kurikulum itu menjadi kurikulum K13 yang intinya adalah merubah struktur pencapaian target itu dari 3 domain menjadi 4 domain. Tambahannya apa satu? Dalam K13 itu kan struktur yang paling pertama adalah struktur yang harus dicapai adalah K inti, 4 K inti, 4 kompetensi inti yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Apa itu? Pertama adalah kompetensi spiritualitas. Bukan lagi kognitif. Bukan lagi kecerdasan. Bukan lagi kekuatan intelektual, tetapi
kompetensi spiritualitas. Ada orang yang mengatakan bahwa spiritualitas itu adalah agama. Agama. Saya berdasarkan telaah saya melalui buku-buku, walaupun sesungguhnya spiritualitas itu bersumber pada agama, tetapi itu bukan agama. Iya. Tapi spiritualitas itu adalah rasa agama. Bagaimana agar setiap kegiatan pembelajaran itu seorang guru bisa mendapatkan hasil bahwa anak itu merasakan agama gitu. Oke. Contoh begini, banyak di antara saudara-saudara kita ini yang mengatakan bahwa kopi itu enak, Iya. kopi susu itu enak. Oke. Tapi dia akan merasakan secara teori, dia tidak pernah merasakan nikmatnya minum kopi atau kopi susu. Oke. Maka dia hanya merasakan secara parsial, tidak merasakan secara utuh tentang nikmatnya kopi dan nikmatnya kopi susu. Demikian juga agama ini. Kenapa harus spiritualitas? Kenapa jangan kita menyampaikan pesan pendidikan kepada anak-anak ini hanya sebatas makna agama itu, tapi dia tidak pernah merasakan tentang rasa agama itu ya. Katakanlah salat berjamaah contohnya. Selama ini kan kita akan mengajarkan dalam fikih secara teori tentang praktek salat berjamaah, tapi anak tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya salat berjamaah itu kan. Selama ini di pendidikan agama telah kita mengajarkan tentang itikaf. Dalam fikih itikaf, babul itikafi. Tetapi Dalam tataran praktek. iya, kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk merasakan nikmatnya itikaf itu. Ya kan banyak di antara saudara-saudara kita ini yang tuntas soal itikaf tapi tidak pernah merasakan nikmatnya itikaf. Maka spiritualitas ini selain harus memberikan secara teori tentang apa itu itikaf, juga guru harus memberikan rasa tentang rasa itikaf itu agar supaya kombinasi konek antara secara pemikiran teoritis dengan rasa pelajaran itu. Itulah sehingga dalam kurikulum K13 itu lebih banyak harus praktek, harus latihan. Karena kita ingin membangun rasa spiritualitas, rasa agama, bukan pemahaman agama, tapi pemahaman agama yang menurun menjadi rasa agama. Dan juga kompetensi yang lain. Maka struktur K13 ini yang mungkin akan berubah kembali menjadi kurikulum merdeka adalah merupakan sesuatu yang memberikan pesan tentang perlunya lembaga pendidikan ini mengusung, melaksanakan pendidikan karakter sebagai jalan keluar dalam rangka mendidik anak-anak bangsa ini memiliki akhlak yang baik, memiliki kepedulian, memiliki cinta kasih, memiliki sikap harmoni, memiliki sikap-sikap moderat dalam memahami setiap perbedaan-perbedaan. Apakah sifatnya pribadi, apakah sifatnya yang bersifat agama, apakah sifatnya yang bersifat hukum dan lain sebagainya. Jadi pendidikan karakter itu sesuatu yang sangat kita butuhkan pada hari ini. Dan itu menjadi platform untuk pendidikan kita untuk sementara waktu ini, untuk masa depan. Iya, ke depan. Saya ingin pertajam ke hasil disertasi Bapak ini. Meskipun itu tahun 2000, saya kuliah tahun 2010 dan selesai tahun 2016. Saya cukup lama mengikuti kuliah karena saya berpikir lamanya kuliah itu juga akan menentukan kualitas hasil yang kita dapatkan. Ya. Saya kuliah dengan standar yang sangat sederhana dan pas-pasan dibanding dengan teman-teman saya yang kebanyakan dari dosen UNM. Mereka adalah ahli ilmu, ahli metode, ahli segala-galanya.
Tetapi saya berusaha untuk berlama-lama di kampus dengan sebuah target belajar secara sungguh-sungguh, membaca buku sebanyak-banyaknya sedang kemampuan, agar supaya waktu 6 tahun ini bisa membuahkan hasil yang jauh lebih baik daripada hari ini. Selesai tahun 2016. Ini kalau dengar suara beliau, kita diingatkan sebetulnya dengan salah satu tokoh Mandar kita. Anda pasti sangat mengenal, utamanya pernah mendapat pengampuhan mata kuliah dari Prof. Rahman Halim. Aura suara beliau, gestur beliau itu sangat dekat dengan kakaknya, Pak Prof. Rahman Halim. Nah, dalam disertasi Pak Kakan Kemenak itu kan, coba bisa digambarkan sedikit outputnya seperti apa tentang pendidikan karakter. Ya, jadi sekali lagi pendidikan nilai, pendidikan karakter adalah merupakan pesan dari seluruh kegiatan kependidikan yang kita lakukan sejak awal sampai pada hari ini. Cuma karakter sebagai sebuah ide, sebagai sebuah konsep, itu baru dimasukkan dalam struktur kurikulum ketika perumusan kurikulum ke-13. Itu yang 13. Sehingga banyak buku-buku yang muncul, research yang lahir, diskusi yang lahir tentang perlunya kita kembali ke konsep pendidikan karakter ini. Berarti dalam proses ataupun penulisan disertasi Pak Kakan Kemenak itu diawali dengan pada saat penyusunan itu memang marak membicarakan orang tentang pendidikan. Sangat marak. Apalagi ketika itu kan menjadi kebijakan pemerintah. Oh, iya, iya. Ya, desain pendidikan semenjak zamannya SBY itu dari tahun 2000. Ya. Dari tahun 1995, Ya. itu Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh itu menyusun sebuah konsep pendidikan untuk jangka waktu 30 tahun Ya. yang mengacu kepada konsep pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter. Ya. Atas dasar inilah sehingga Muhammad Nuh ketika itu sebagai Menteri Pendidikan Nasional itu memilih 10 sekolah menengah pertama dan atas itu sebagai pilot proyek dalam rangka membangun pendidikan karakter di SMP dan SMA. Kebijakan ini kan lahir dari sebuah keprihatinan bahwa pendidikan karakter ini sangat penting artinya untuk pada hari ini. Kebijakan itu menjadi inspirasi buat saya untuk melakukan kajian secara teori dan praktek tentang bagaimana sih sesungguhnya pendidikan karakter ini. Iya, iya, iya. Saya berdasarkan penelusuran data yang saya lakukan dan berdasarkan referensi hasil bacaan saya simpulkan bahwa seluruh lembaga pendidikan itu mengakui dirinya sebagai prototipe lembaga pendidikan karakter. Ya. Karena hampir seluruh lembaga pendidikan kan mengakomodasi konsep pelaksanaan dan pengembangan pendidikan karakter. Okay. Saya secara pribadi melakukan kajian, saya mengatakan saya harus memiliki satu rumusan tersendiri dan telah tersendiri, kesimpulan tersendiri, apa sesungguhnya yang kita maksud dengan pendidikan karakter itu, bagaimana bentuknya dan bagaimana pelaksanaannya. Okay. Itu yang saya lakukan. Madrasah itu kan karakter juga. Okay. Pesantren modern juga pendidikan karakter. Salafiyah juga pendidikan karakter, SMA juga pendidikan karakter, SMP juga pendidikan karakter, SD juga pendidikan karakter, dan lembaga-lembaga yang lain kan. Tetapi saya tidak harus terjebak dalam definisi yang sifatnya general itu. Saya harus punya temuan tersendiri yang sangat istimewa bagi saya dan bagi dunia akademik tentang prototipe pendidikan karakter yang sesungguhnya.
Maka saya mencoba melakukan penelusuran secara kelembagaan, penelusuran data berdasarkan referensi yang saya baca dari berbagai sumber. Akhirnya saya memilih Pondok Pesantren Salafiyah Parape sebagai objek penelitian saya dalam mengungkap misteri dalam pendidikan karakter. Ya, dalam mengungkap tentang model karakter yang sungguhnya ini. Maka saya mendapatkan sebuah temuan yang merupakan hasil bacaan saya dari buku-buku yang lain. Secara teori, ada 9 pasal kepribadian yang harus dimiliki bagi seseorang itu untuk dikatakan berkarakter. Atau 9 pasal yang harus terlihat, yang terasa pada sebuah lembaga pendidikan untuk bisa dikatakan sebagai prototipe lembaga pendidikan karakter. Apa itu? Pertama, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, kasih sayang, perhatian, sikap tawadu, sikap menghormati, toleransi, moderasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi ke-9 pasal ini kita mau lihat secara detail dalam bentuk perilaku pada sebuah lembaga yang mengklaim diri sebagai lembaga pendidikan karakter. Penelitian saya ini tidak mencoba untuk memperbandingkan, tetapi saya ingin melihat ini Pondok Pesantren Salafiyah dalam bentuknya apakah betul masuk dalam kategori seperti itu sebagai lembaga pendidikan karakter. Berdasarkan hasil temuan saya mengatakan bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Parape ini itu merupakan representasi dari lembaga pendidikan karakter yang sesuai dengan teori-teori dan sesuai dengan pasal-pasal secara keilmuan yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Kenapa di Salafiyah? Karena ada 4 transfer keilmuan, ada 4 transfer yang menjadi rangkuman dari seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam teori pendidikan karakter. Dan itu hanya ada di Salafiyah saja. Saya tidak pernah melakukan penelitian pada tempat lain, tetapi secara absolut saya menemukan 9 pasal itu dalam realitas secara objektif pada perilaku pimpinan, perilaku para guru-guru, dan perilaku siswa di Salafiyah. Sehingga saya pilih Salafiyah. Kalau saya mencoba untuk menyimpulkan empat hal yang ada di Salafiyah itu, sehingga saya menganggap sebagai representatif yang karakter. Yang pertama, di sana itu ada 4 transfer, ada 4 proses yang membentuk perilaku siswa yang berkarakter. Pertama adalah ada transfer ruhania itu. Bagi saya, sebuah lembaga pendidikan karakter tidak absah dikatakan sebagai lembaga pendidikan karakter tanpa ada transfer ruhania. Karena kekuatan rohani itu kan adalah merupakan pengejawantahan dari pasal pertama, cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Cinta kepada Tuhan itu kan tidak harus teori, tapi dia harus diinternalisasikan menjadi sebuah rasa kejiwaan, rasa hati, rasa pikiran. Dan itu saya melihat ada di Salafiyah Parape. Apa itu ruhania itu? Ruhania itu kan sifatnya batin, sifatnya imaterial, sifatnya kekuatan hati. Kekuatan-kekuatan seperti ini itu hanya bisa hadir ketika kita mencoba untuk mempraktekkan teori agama itu menjadi sebuah perilaku dalam keseharian. Katakanlah begini, orang yakin secara teori tahajud itu
adalah merupakan jalan yang paling penting untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semuanya yakin itu. Sehingga banyak orang yang melaksanakan salat tahajud karena pemahaman seperti itu. Banyak orang merasakan tahajud karena ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kedekatan spiritualnya. Iya, tetapi di Salafi itu ya, dari guru kita Kiai Haji Latif Busyra, saya sangat yakin dan berdasarkan hasil wawancara saya dengan teman-teman yang lain di Salafiyah ini, ya, dia menjadikan salat tahajud itu sebagai ibadah wajib yang sama dengan salat fardu yang lain. Ya, ini kan cara yang paling penting untuk menurunkan kekuatan rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipraktikkan oleh hampir seluruh pembantu kiai muda di Pondok Pesantren Salafiyah. Dan itu juga diajarkan secara teori kepada anak-anak Salafiyah. Ya. Ruhania itu akan menghasilkan power identity, kekuatan identitas, kekuatan kepribadian. Karena apa? Pribadi yang kosong, pribadi yang lemah, pribadi yang relatif ini itu harus senantiasa bergantungkan diri kepada hal yang absolut, kepada yang mutlak, kepada zat yang menguasai seluk-beluk dan keadaan alam semesta ini. Dan itu kan harus penuh dengan ibadah itu. Dan itu saya tidak mengatakan hanya ada di, tapi saya melihat itu ada di Pondok Pesantren. Dari 9 identitas pendidikan karakter itu. Itu yang pertama. Kemudian transfer spiritualitas. Ya. Spiritualitas itu kan adalah sesuatu metafisik. Artinya bahwa dari kekuatan amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang pimpinan pondok pesantren itu, seorang ustadz itu otomatis akan menjadi kekuatan hati, kekuatan spiritualitas. Kekuatan spiritualitas itu akan menjadi sumber energi untuk mentransfer pesan, nilai kepada orang-orang di sekeliling kita. Hubungan kita dengan orang lain itu kan tidak hanya hubungan komunikasi, tidak hanya hubungan ilmu, tetapi hubungan hati. Dan koneksitas hubungan hati itu bergantung pada kekuatan spiritualitas melalui ibadah. Dan itu saya rasakan ada pada guru kita ini, si Kiai Haji Latif Busyra rahmatullah alaihi kan. Sebagai seorang kiai, otomatis energi kepribadiannya itu akan menjadi kekuatan transmisi yang dirasakan, yang dilihat, yang diyakini oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, saya pernah wawancara Adinda ini, Pak Suban ini. Saya bertanya kepada Adinda, Pak Subhan, Ustadz Kiai Latif ini bagaimana kehidupannya ini? Saya ingat Adinda mengatakan kepada saya juga tidak tahu Kak Samsuri ini, di mana kehidupannya anak guru ini. Ya, tidak ada pekerjaannya, tidak ada penghasilannya, tidak pernah minta uang pondok. Bahkan dalam merintis kegiatan pondok pesantren ini, setiap santri yang datang dihidangkan teh, dihidangkan kue, dihidangkan makanan kalau tiba saatnya makan. Santri tidur di kamarnya, di depan rumahnya, di bawah rumahnya. Dan kita pusing ini, di mana kita yang mengambil makanan untuk para santrinya ini. Ya, ini kan refleksi dari sebuah hubungan secara baik dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga segala sesuatunya diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan dirasakan oleh seluruh kiai-kiai muda yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah. Dulu Bapak pernah cerita nih tentang Dr. Mustamin Arsyad ya, Mustamin Arsyad. Coba. Ya, saya semakin yakin dengan cerita itu. Coba cerita sedikit. Ramadan Idul Adha yang dipilih oleh panitia PHBI untuk menjadi khatib itu adalah Profesor Dr. Mustamin Arsyad. Dia adalah pimpinan tarekat Zaziliyah di Indonesia. Ya, dia adalah anak murid dari guru besar kita Jadal Haq, salah seorang rektor Al-Azhar yang menjadi
pewaris dari tarekat Zaziliyah. Kebetulan ketika itu saya cukup akrab dengan dua hadimnya. Saya berbahasa Arab kepada hadimnya, lalu kemudian didengar oleh si guru besar kita ini. Setelah saya selesai makan bersama dengan Kiai Haji Syekh Abdullah, bapaknya Adinda Athar, saya ditanya, Samsuri pernah ngaji enggak? Ya, saya juga secara spontanitas mengatakan, saya pernah ngaji nih Pak Profesor. Di mana? Saya ngaji di rumahnya Kiai Haji Busyra. Saya enggak tahu kenapa saya langsung ucapkan ketika itu kan. Padahal saya tidak pernah mengaji. Saya tidak pernah talaki di hadapannya Pak Kiai Latif Busyra karena saya hanya mengaji di depannya Kiai Haji Syahid, Rashid Ketua MUI. Saya belajar di depannya Kiai muda kita, si Ustadz siapa namanya, beberapa kiai muda di Pembusuan ini. Saya tidak pernah talaki di hadapannya guru besar kita ini, tapi secara spontan saya sebut. Ya, terus apa jawabannya? Ketika itu Pak Profesor langsung menunduk sejenak, tumak nina, lalu kemudian dia mengangkat kepala, menatap wajah saya, dan mengatakan, Samsuri, menurut saya ini Kiai Haji Latif Busyra itu adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan mata batin saya ini tidak ada manusia yang paling ikhlas, yang paling tulus sementara kalau bukan beliau ini. Adinda ambil kesempatan banyak-banyak untuk mengambil berkah dari beliau. Saya langsung menangis dan menunduk. Saya mengatakan bahwa ya tidak rugilah saya selama ini selalu silaturahim dengan kiai kita ini. Walaupun awalnya itu saya tidak suka. Saya tidak suka karena apa? Dia terlalu eksklusif. Oke, karakter begitu. Dalam memberikan pandangan-pandangan keagamaan. Tapi setelah saya melakukan penelitian, ya, awal mulanya saya bertemu dengan beliau, saya jabat tangan beliau, saya cium tangan beliau. Sepertinya ini saya merasa rindu ini. Kalau tidak kembali berjabat tangan dengan beliau ini, ada sebuah kekuatan energi yang saya ketika masuk ke dalam hati saya untuk rindu dan selalu bertemu dengan Kiai Latif Busyra ini. Ya, apalagi setelah saya mendapatkan informasi dari Profesor Dr. Mustamin Arsyad bahwa beliau itu ambil kesempatan banyak-banyak mengambil berkah dari beliau. Dia itu manusia yang paling ikhlas untuk pada saat ini yang saya kenal. Ya, jadi ini Latif Busyra ini, kalau saya sebut namanya ya begitulah. Ada. Ya, yang ketiga ini adalah transfer barakah. Karena suasana pondok ini lebih banyak ditransmisikan oleh seorang kiai besar yang punya ruhania, yang punya kekuatan spiritual, maka otomatis langkah kakinya itu, kedipan matanya, ucapan-ucapannya itu kan akan dianggap sebagai barakah bagi orang lain. Barakah ini adalah relasi yang paling penting dalam membangun suasana pendidikan karakter pada sebuah lembaga. Tanpa santri, siswa tidak mengetahui konsep barakah dari seorang guru, maka pesan-pesan keilmuan yang didapatkan dalam sebuah pendidikan itu tidak akan memiliki arti yang sangat baik. Inilah kekuatan pada pondok pesantren Salafiyah. Karena apa? Seluruh santri, seluruh kiai-kiai muda, bahkan hampir seluruh masyarakat itu yakin bahwa kiai ini adalah sumber barakah, dan itu kan pesan pendidikan karakter. Yang kemudian adalah transfer keteladanan. Jadi transfer pertama tadi transfer ruh, yang transfer kedua, spiritual, transfer barakah, transfer keteladanan. Saya ingat cerita terakhir ini ketika pondok pesantren itu membangun asrama yang berlantai 5 itu ya. Lantai 3. Anak saya itu kan masih nyantri di Parape. Informasi dari beliau Allah bisawab,
beberapa kali mobil bulldozer tidak bisa hidup, ya, tidak bisa beroperasi. Mungkin karena ada hal yang lain yang di luar dari jangkauan teknisi, sehingga tidak beroperasi beberapa hari. Sehingga pada suatu waktu itu Pak Kiai datang menyentuh dan menyapu mobil tersebut, sehingga seketika bisa bunyi. Dan itu saya sangat yakin dengan keadaan seperti itu. Saya juga sering bertanya kepada anak saya bilang, Ananda minum air apa di sana? Air sudah dimasak atau air galon? Bilang, bukan Bapak, air leden, air sumur. Saya bilang, tidak sakit perut? Anak saya bilang, tidak Bapak, karena anak guru sudah berikan doa di dalamnya. Saya bilang, inilah keyakinan Intan Barakah. Dan anak saya tidak pernah sakit perut selama 3 tahun mondok di pesantren Salafiyah. Tapi sekarang kan sudah pakai galon sekarang. Saya cerita masa lalu ini. Saya cerita menyampaikan sebuah pesan tentang barakah itu adalah sumber untuk membangun karakter kepribadian seorang santri. Ya. Oleh karena itu, ya, marilah kita mencari seorang guru yang kita sangat yakin guru itu bisa memberikan, bisa mentransfer barakah ke dalam diri kita ini. Terakhir adalah transfer keteladanan. Ya, seluk-beluk kehidupan Pak Kiai ini kan semuanya adalah keteladanan. Ya. Saya beberapa kali wawancara, kenapa teman-teman guru Salafiyah ini mau hidup apa adanya dan sangat malu bertanya tentang berapa ujrah, berapa gaji. Memang dulu nggak ada gaji masa lalu. Kenapa Pak Kiai juga ini tidak pernah bertanya seperti itu? Dan waktu antum masih kan kemana? Kan sering kita bicara itu. Jadi antum gimana ganti baju gimana? Dulu itu kan pas di awal kan memang jangankan ujrah yang kita terima, misalnya bisyara, kita suruh bisyara, yang sekarang suruh bisyara setiap bulan. Anak-anak kan tidak ada bayar waktu itu. Bayangkan. Tidak ada bayar. Jadi memang kalau bukan modal keikhlasan di pesantren ya sudah selesai. Iya, saya kira dalam berbagai wawancara saya dengan guru ini hampir 5 kali saya wawancara dengan beliau. Tidak pernah terlepas dari ucapannya 3 hal yang Samsuri harus miliki agar supaya hidup ini memiliki manfaat kepada orang lain. Yang pertama, Anda harus mengajarkan ilmu yang Anda miliki. Jangan pernah long life education ya. Long life education. Yang kedua, Anda harus mengamalkan ilmu yang Anda ajarkan kepada orang. Yang ketiga, ilmu yang Anda ajarkan, ilmu yang Anda amalkan harus dilakukan pada nilai keikhlasan. Ini yang paling penting terakhir. Saya hampir 5 kali wawancara. Tidak pernah terlepas dari ketiga hal ini. Keikhlasan, 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 keikhlasan. Ini kan sebuah modal ruh dan spiritual yang sangat penting ini. Yang menjadi kunci anak-anak itu bisa menerima ilmu secara mudah, bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi santri yang sukses. Selama ini dalam dunia teori pendidikan, hubungan antara siswa dengan guru itu kan hanya relasi pengetahuan saja, relasi ilmu saja. Tidak ada relasi motivasi. Padahal sesungguhnya relasi yang perlu kita bangun antara seorang guru dengan siswa adalah relasi motivasi. Dan motivasi itu ada pada suasana hati yang sifatnya spiritualitas dan ikhlas. Kalau Anda ingin menaklukkan pikiran hati anak-anak Anda itu, maka transferlah energi ruhaniamu itu, spiritualitasmu itu, keikhlasanmu itu menjadi kandungan dari pesan yang Anda sampaikan kepada anak-anak. Maka insya Allah anak-anakmu itu akan menerima dengan sebaik-baiknya. Dan itu bagi saya untuk sementara ada pada Pondok Pesantren Salafiyah yang dipimpin oleh guru besar kita,
Kiai Haji Latif Busyra rahmatullah alaih. Saya tidak meneliti pada pesantren lain. Itu mungkin pada tataran pada riset Pakaikan Kemena, dan bisa jadi kalau riset di pesantren lain kan bisa jadi juga value itu juga didapatkan. Kiai Latif Busyra ini memang darah dagingnya itu produk pondok pesantren, sehingga ruhanianya, spiritualitasnya, gagasannya adalah merupakan cerminan dari ketulusan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangun umat ini di pondok pesantren. Ya, ini sebetulnya agak sedikit aneh karena beliau itu basicnya. Sebetulnya dalam diri beliau ini kan tergabung dua hal ini. Pendidikan salaf tradisional itu dari kampung Pambusuang yang mendidik beliau secara karakter, tapi kemudian beliau juga ketika hijrah mencari pesantren formal kan itu pondok pesantren modern. Jadi apa yang beliau sampaikan sebetulnya ini penggabungan dari dua hal itu sebetulnya. Jadi saya ulang ini Pak. Pertama tadi transfer ruh, transfer spiritualitas, transfer barakah, dan transfer keteladanan. Ada 4 hal. Nilai, value dalam pendidikan. Itu yang paling penting agar supaya pendidikan karakter ini tidak menjadi konsep, tidak menjadi teori, betul-betul kita bisa terapkan dalam dunia pendidikan seperti yang ada pada Pondok dari Salim Barape. Dan ini bisa mengeneralisir untuk seluruh pesantren. Saya kira kekuatan pondok pesantren di Jawa itu karena itu. Iya. Kebesarannya Lirboyo dari Haji Abdul Karim yang merupakan murid dari Haji Hashim Asy'ari. Kekuatannya itu ada pada 4 karakter ini. Dan kenapa santri-santri hari ini itu masih harus datang untuk berziarah ke makam-makam para pimpinan pondok pesantren? Itu karena apa? Dia menganggap Kiai Haji Abdul Karim ini dan kiai-kiai pondok pesantren Salafiyah yang ada di Jawa itu menjadi sumber inspirator dari kemajuan pondok pesantren sampai pada hari ini. Tetesan berkahnya itu masih bisa dirasakan hasilnya sampai pada hari ini. Maka saya berkesimpulan bahwa kalau seorang profesor doktor manajemen ingin menjadi pimpinan pondok pesantren ini, maka hasilnya tidak akan sama dengan seorang kiai yang tumbuh dan berkembang dengan lingkungan pondok. Oleh karena apa? Dia ditempa oleh sebuah perjuangan rohani yang sangat besar, ya, dari mengajar, cari makan, itu kan dari fasilitas tidak ada. Jadi hampir seluruh pikiran, perasaannya, kesadarannya itu untuk memberikan sumbangsi kepada agama melalui pelestarian pondok pesantren. Sehingga mengukur keberhasilan pondok dan menggunakan manajemen teori itu susah, tidak akan bisa jadi. Karena manajemen pondok itu ada pada aspek kerohanian, ada pada aspek spiritualitas, ada pada aspek barakah, ada pada aspek keteladanan. Dan itu relatif dimiliki oleh kiai-kiai pondok. Teori manajemen itu tidak di pondok. Bahkan cenderung kadang-kala malah pesantren itu tanpa manajemen. Ya, saya kira begitu. Dia berjalan natural, alami begitu. Saya masih ingat ini deh. Tapi jadi tidak ada manajerial, berjalan alami tapi jadi. Nah, itu. Iyalah, saya masih ingat wawancara kita dengan Dinda ini. Saya ketika itu bertanya kepada kita, di sini ada enggak rapat-rapat rutinitas dalam rangka konsolidasi tentang perencanaan kerja pesantren ini? Dan bagaimana hasilnya itu? Apakah selalu disampaikan kepada Pak Kiai? Selalu disampaikan Pak Kiai. Sekarang saya bertanya lagi, apakah hasil rapat itu selalu diterima oleh Pak Kiai? Bilang terkadang tidak. Pak Kiai mengambil keputusan sendiri. Dan ternyata keputusan Pak Kiai itu jadi lebih up to date terjadi ketika dengan hasil rapat kita. Saya sangat ingat bertanya kepada kita itu. Ternyata ramalan Pak Kiai itu terjadi, ya, betul, nyata. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan, ketimbang dengan hasil rapat kita bersama dengan
kiai-kiai muda dari pondok ini selaku pendamping utama Pak Kiai. Ya, saya juga bertanya kepada Ustaz Rashid yang menentunya beliau itu, dia sempat meneteskan air mata tentang saya mencoba untuk meng-cross check tentang pendapatan beliau, karena saya melihat teman-teman di Salafiyah ini itu punya rumah, punya motor, sementara kan gajinya kan tidak ada dari pondok. Di satu sisi juga tidak ada pekerjaannya kalau bukan pekerjaan mengajar di pondok. Saya bertanya kepada Ustaz Rashid, dia meneteskan air mata. Bilang, Samsuri, saya malu untuk menyampaikan kepada kita tentang seperti ini. Kesimpulannya ini, kami malu membicarakan tentang gaji di pondok ini, karena kami tidak pernah digaji. Saya bilang, ini kan sebuah hasil transfer barakah dari guru besar kita. Sebuah hasil transfer spiritualitas, bahwa kekuatan spiritualitas itu jauh lebih ampuh, jauh lebih menjamin masa depan ketimbang dengan hal-hal yang lain. Dan itu ada di pondok Pesantren Salafi Parapet. Ini juga Kiai siapa namanya ini, yang dari Bima ini, Kiai Satarudin. Siapa? Kiai Satarudin. Ya, Satarudin. Saya betul-betul melihat beliau itu sebagai seorang wali, sebagai seorang ulama, sehingga saya dalam setiap keadaan itu saya ingat beliau itu. Saya bilang, beliau ini betul-betul model pondok pesantren Salafiyah ini. Orangnya ini model tulen ini. Dan inilah perilaku yang dicoba diperankan oleh teman-teman pendamping Pak Kiai yang ada di Salafiyah. Oke, terakhir Pak Kakan Kemenak, mungkin berikan closing statement ini kepada penonton kita. Khususnya dalam penguatan pendidikan karakter, tentu kita tidak berharap ini hanya berada pada sentra satu pesantren saja, tapi untuk seluruh pesantren dan lembaga pendidikan. Ya, saya kira pondok pesantren ini adalah merupakan miniatur bagi masa depan bangsa. Kalau kita memilih bahwa hari ini kita butuh konsep pendidikan karakter, dan konsep pendidikan karakter itu jauh lebih elegan diperankan oleh pondok pesantren, dan pondok pesantren yang paling representatif dari sebuah model dan karakter ini adalah pondok pesantren yang memiliki empat transfer ini. Ya, transfer ruh, transfer spiritualitas, transfer barakah, dan transfer keteladanan. Kalau sebuah lembaga pendidikan mencoba untuk menerapkan empat transfer ini, maka insya Allah konsep pendidikan karakter sebagai sebuah teori, sebagai sebuah implementasi, sebagai praktek, itu akan bisa kita laksanakan dan outputnya kita akan bisa dapatkan. Oke, saya kira begitu. Terima kasih banyak Pak Kakan Kemenak atas waktu dan ilmunya. Sahabat-sahabat Kemenak Peman dimanapun Anda berada, inilah akhir dari pembicaraan kami bersama dengan Bapak Dr. Haji Syamsuri Halim dalam penguatan pendidikan karakter, bukan hanya di Polewali Mandar tentunya, tapi kita bicara konteks Indonesia, bukan hanya bicara tentang Pasangkayu, tapi kita bicara tentang nasional. Bagaimana kemudian pendidikan karakter ini lewat 4 transfer yang beliau sampaikan tadi ini betul-betul wujud dan nyata untuk pembangunan generasi kita di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Pak Kandil. Ya, saya kira saya atas nama pribadi menyampaikan salam hormat kepada Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Polewali Mandar yang secara kelembagaan mengundang saya untuk datang memberikan pokok-pokok pikiran yang sangat sederhana dan praktis ini bersama dengan adinda saya hari ini, Adinda Subhan, dengan krunya. Saya menyampaikan terima kasih banyak dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur yang panjang kepada kita, berikan kesehatan kepada kita, dan memberikan kekuatan iman dan amal untuk menjadi orang yang baik di tengah-tengah kehidupan umat pada hari ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan podcast selanjutnya dalam tahun 2023. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.